Sekarang kita semua pasti mengharapkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Siapa sih yang tidak mengharapkan untuk hidupnya jadi lebih baik? Nah, untuk menjadi hidup lebih baik itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Semua pasti tahu, semua harus mulai dari diri sendiri. Tapi prakteknya kebanyakan ya cuma sekedar teori, praktek ya cuma diabaikan. Jadi kalau mau hidup kita menjadi lebih baik, kita fokus dulu dengan apa yang kita sudah lakukan di hari ini dan apa yang belum kita lakukan di hari ini. Karena kemarin itu udah hitungannya masa lalu. Hari ini ya hari ini yang kita harus fokuskan. Besok itu udah masa depan. Jadi kalau kita mau lebih baik esok dan seterusnya, ya kita mulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari hari ini. Hari ini kita apa? Menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perilaku kita. Emang gampang? Enggak gampang. Siapa bilang gampang? Karena prakteknya dari yang sering dan sudah saya praktekin dan sampai sekarang masih terus belajar dan terus belajar, ya saya berusaha mengendalikan diri saya sendiri. Yang dimana dulu saya mudah emosi, mudah terpancing emosi. Dari situ belajar, terus belajar hingga menjadi lebih baik. Karena praktek dhamma itu nggak cuma mengenai 5 sila, tapi apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi setiap masalah yang hadir dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi orang yang berada di sekitar kita. Karena tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan makian, emosional, fitnahan, terus berbagai hal yang negatif. Tapi semua itu bisa kita selesaikan dengan baik-baik, dengan pikiran yang baik, dengan tutur kata yang baik. Kadang penyampaian sesuatu aja yang nada, intonasi suaranya berbeda aja itu jadi sebuah masalah. Jangankan nada, cara kita menyampaikan pun itu bisa jadi masalah juga. Jadi ya kita harus coba perbaiki. Misalkan hubungan kita dengan orang tua, dengan pasangan, dengan relasi siapapun. Ketika kita ngomong langsung ketus atau tek 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 tek, mungkin menurut pribadi kita merasa ya memang harus digituin itu orang biar dia sadar, biar dia tahu. Tetapi caranya salah. Karena apa? Kita secara tidak langsung kita membuat kebencian di orang tersebut terhadap kita, dan yang membuat seseorang itu benci terhadap kita kan diri kita sendiri, karena kita tidak bisa menjaga tutur kata kita dengan baik. Kalau kita ya sorry kesalahan teknis. eh, ya kalau kita bisa menjaga tutur kata kita dengan baik, kita bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun. Kalau misalkan memang ada orang yang bebal yang tidak bisa kita bilangin, ya udah kita tetap sampaikan dengan baik-baik. Ketika sudah disampaikan dengan baik-baik, dia tetap masih tidak bisa menerima, tetap keras kepala, tetap begini dan begitu. Ya udah, setidaknya kita sudah berusaha menyampaikan yang baik. Dia bisa terima atau tidak bisa terima itu urusan dia dengan karmanya. Berarti orang itu belum bisa mencerap dari kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang sekitarnya. Kalau seseorang itu belum bisa mencerap kebaikan apa yang sudah kita lakukan dan sekelilingnya lakukan, ya berarti dia masih menjalani proses karmanya yang masih cenderung bisa menangkapnya hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang negatif. Terus menghadapi pikiran orang itu juga tidak gampang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, orang mempunyai asumsi yang berbeda-beda karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang kiri, kanan, depan, belakang itu ada banyak. Jadi ketika kita mengutarakan sudut pandang A, maka orang lain akan mengutarakan sudut pandang B, C, D, E, akan banyak.
Jadi kalau ada yang mengutarakan, menurut saya begini, menurut saya begitu. Ya udah itu kan menurut sudut pandang masing-masing, menurut penilaian masing-masing. Semasih sudut pandang dan penilaiannya itu positif, ya sah-sah aja, baik-baik aja. Tapi kalau sudut pandangnya negatif gimana? Ya udah itu juga biarinin aja karena itu udah dia berjalan dengan karmanya sendiri. Dia membuat karma baru. Bukan urusan kita yang bilang, itu salah loh, oh itu caranya nggak gitu loh. Percuma kalau dia udah merasa sudut pandangnya itu benar, yang ada perdebatan dan berujung kadang pertengkaran gitu. Yang penting sekarang kita fokus ke diri kita sendiri terus. Apapun yang kita bisa renungkan, kita renungkan. Karena ini sudah menjelang akhir tahun dan pasti semua harapan di tahun depan selalu mau lebih baik. Nah, mau lebih baiknya bisa nggak kita mulai dari sekarang untuk berusaha memperbaiki diri. Dari emosinya kita, dari pikirannya kita, berusaha untuk positif. Bukan harus positif 100%, bukan. Karena kan namanya hidup tidak selalu semuanya itu bisa bagus, bisa flat. Tapi semua itu seperti gelombang. Jadi setiap gejolak kehidupan ya berusaha hadapi dengan bijak. Masing-masing punya persoalan, masing-masing harus bisa menghadapinya dengan baik, dengan bijak. Makin kesini, makin terlihat itu emosional orang makin tidak bisa terkontrol. Stres orang juga semakin tinggi, tekanan hidup semakin tinggi. Jadi kita mulai bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita dulu. Bisa lebih tenang, bisa lebih baik, bisa lebih positif. Terus juga dari pikiran akan muncul ke ucapan. Dari ucapan akan menunjukkan di perilaku kita. Kalau di pikirannya kita aja sering negatif terhadap orang, pasti ucapan yang keluar itu kata-kata kotor, kata-kata kasar. Dan itu berimbas bukan cuma di kehidupan yang sekarang, tapi akan berimbas di kehidupan-kehidupan berikutnya. Termasuk setelah meninggal kita terlahir di alamnya kebanyakan peta. Karena masalah ucapan paling sering menemukan makhluk peta yang mulutnya amburadul, yang entar bibirnya panjang lah dari sini ke sini robeknya, ada yang sekecil lubang jarum, ada yang bibirnya biasa tapi mengeluarkan bau terus, itu macam-macam. Jadi ucapan ini memang yang paling berbahaya, jadi kita harus bisa lebih kontrol. Terus pikiran, nah dari pikiran ini kalau kita berpikir baik atau buruk kan itu udah jadi karma. Itu berbuahnya di mana? Di panca indera kita. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, karma buruk kita berbuah lewat mata. Ketika kita melihat sesuatu yang baik, yang indah, itu berarti karma baik kita berbuah lewat mata. Terus kemudian pendengaran. Ketika kita sering mendengar hal-hal yang buruk, ya karma buruk kita berbuah lewat pendengaran. Ketika kita sering mendengar, terus sering melihat, sering mencium bau. Oh, baunya di sini nggak enak. Oh, di sini baunya bau sampah banget. Oh, di sini baunya bau ini. Nah, itu berarti karma buruk kita sering berbuahnya lewat penciuman. Kalau kita sering menciumnya, ih, wangi ya, wangi hio, wangi dupa, wangi ini, wangi itu. Ya itu karma baik yang berbuah lewat penciuman. Jadi itu baru hanya sebagian yang saya bilang, tapi berbagai faktor yang lain juga masih banyak. Itulah fungsinya mengapa harus pikiran yang lebih baik dijaga dan diperhatikan. Bukan seenaknya berpikir, yang penting saya nggak berucap buruk. Nggak bisa begitu juga. Karma itu tetap berbuah walaupun di pikiran. Jadi yang penting sekarang kita terus renungi kehidupan kita, diri kita. Apa nih yang tahun ini kayaknya saya banyak fatal nih yang saya lakukan, banyak yang saya lost nih yang saya lakukan. Boleh ditulis sendiri masing-masing. Oh, saya harus begini-begini. Wah, ini saya harus perbaikan nih. Benar-benar harus diperbaiki. Setiap tahun harus ada perubahan. Kalau setiap tahun ada perubahan dalam hidup kita sendiri,
Yang menilai bukan diri kita, tapi orang-orang sekitar kita. Orang-orang akan menilai, si ini yang tadinya begini, oh udah berubah ya gitu. Tidak mungkin orang itu tidak bisa berubah. Semua orang bisa berubah asal ada kemauan. Kalau orang itu bilang, saya mah udah begini dari lahir, saya mah udah nggak bisa diapa-apain, saya udah memang mulut saya begini. Enggak, itu berarti dia tidak mau berubah. Dia tidak mau mengendalikan dirinya sendiri, tidak mau mengendalikan pikirannya sendiri. Jadi selalu merasa ya memang diri dia udah seperti ini gitu. Karena semua balik lagi ke kemauan gitu. Mungkin itu dulu sharingnya, selebih kita tanya jawab aja untuk biar lebih enak suasananya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung. Oh iya Om, hubungan karma penyakit sama ya. Oh kalau itu ada banyak juga yang nggak cuma dari satu penyebab, dan juga tidak hanya berbuah dari satu kehidupan biasanya Om. Biasanya ada tumpukan karma yang berbuahnya memang di saat itu matangnya pas dengan penyakit tersebut. Biasanya kalau penyakit-penyakit berat itu gabungan karma. Yang ringan-ringan ya karma yang memang sehari-hari lah kayak gitu. Karena karma sekarang berbuahnya cepat gitu. Kalau kayak kita secara tidak sengaja nih, kita maki-maki orang, nanti jarak berapa lama di kehidupan ini juga kita bisa dimaki-maki orang kayak gitu. Ketika kita bisa yang berpikir jelek terus, jadi di kehidupan ini badannya tuh sakit-sakitan terus, bisa juga kayak gitu. Tapi kalau karma yang penyakit-penyakit berat itu biasanya gabungan karma, enggak hanya karma dari satu kehidupan. Iya Cece. Lagi ya. Iya Ce. Meta mau nanya, kalau misalnya tadi kan memang semua berpulang ke diri kita sendiri ya. Jadi maksudnya kalau dalam kehidupan ini nih rasanya, aduh kok kayaknya kita kayak kayak apa ya? Kayak mau ngapain juga nggak bisa gitu. Maksudnya mau melakukan sesuatu, kayaknya saya sebenarnya bisa, rasanya bisa, tapi kok kayak kondisi tidak memungkinkan. Nah itu kira-kira gimana ya baiknya ya? Kasih. Iya, ketika sudah ada keinginan baik untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi kayak nggak bisa gitu untuk melakukan karena kadang ada aja halangan-halangan yang membuat kita jadi sulit melakukan. Ya udah setidaknya pikirannya udah berusaha, terus sama tindakan kita sudah mau berusaha lakukan, usaha itu aja udah jadi karma yang baik, Ceh. Gitu, yang penting dijaga dimulai dari pikiran dulu. Misalkan nih, kan ekonomi juga semua lagi pada kacau ya. Misalkan kita mau berbuat baik, mau berdana makanan, tapi kadang merasa, aduh gue aja buat makan susah nih, terus gue harus berdana, harus gimana nih. Nah itu ya paling di pikiran kita berusaha berdana, dari pikiran udah menjaga positif. Nah ketika ngeliat di rumah apa nih yang bisa saya danakan ya, nggak pas di rumah ngeliat, oh ada nasi nih, saya bisa masak nasi, bisa dana nasi, ya udah masak nasi, dana nasi putih ke wihara, nggak apa-apa kan. Teman-teman yang lain, umat-umat yang lain bisa dana-dana yang lauk segala macam gitu. Yang penting kita berusaha, niat dan lakukan lu udah seadanya. Kita bisa berdananya cuma ya sebungkus gitu atau cuma beberapa sendok yang bisa kita lakukan, nggak apa-apa. Setidaknya perbuatan dan niat baik itu sudah bisa kita lakukan. Karena kadang kita niatnya mau ngasihnya yang lumayan lah, oke gitu.
Tapi kadang keadaan kan tidak memungkinkan. Nah jadi ya udahlah seadanya aja gitu. Iya Cece. Iya satu. Ya, makasih. Ya Ibu Meta, saya mau sharing, maksudnya gini. Tadi Ibu Meta ngajarin bahwa kita kalau mau saat hubungan dengan anak lah ya, kalau saya anak, kita pengen dia baik nih, pengen dia bener gitu ya. Kita kasih tahu, tapi dia sering banget entar melenceng. Kita omelin, kita nasihatin dari cara kasar, halus gitu, udah dicobain semua nih. Ntar bener sebentar, melenceng lagi, bener sebentar, melenceng. Nah kan memang kita tahu kita tidak boleh melekat ya Bu Meta. Tapi maksudnya kadang-kadang gemesin gitu kan. Ini anak loh di kehidupan saya sekarang ini, masa saya nggak mau ngarahin dia ya. Kadang-kadang ada momen-momen rasanya desperate. Ya udah deh, terserah deh. Udah nggak bisa lagi gitu ya. Karena kalau kita yang marah kan kita yang salah. Tapi kalau nggak marah kayaknya seolah-olah kesannya kita membiarkan dia terperosok gitu. Nah itu selalu jadi konflik buat saya Bu Meta. Makasih, mohon arahannya. Iya. Kalau yang seperti itu cara menghadapinya memang pakai ketegasan. Jadi bukan pakai emosional, pakai ketegasannya Cece. Kan Cece orangnya cukup tegas. Jadi Cece bilang, nih mama mau kamu gini gini gini. Nanti dia udah nurut nih, berubah. Ya udah biarinin aja. Yang penting usahain Cece tuh deket dulu, rangkul dia dulu sebagai teman. Rangkul dia sebagai teman, tanya dulu, kenapa sih kamu selalu begini? Kenapa sih kamu selalu mengulang kesalahan-kesalahan? Kamu sengaja atau memang ada apa? Korek dulu. Setelah Cece korek, dia akhirnya mau ngomong, ya bis mama gini gini gini. Oke, kamu maunya mama seperti apa? Kalau dia bilang, aku mau mama kayak gini gini gini. Tapi mama nggak bisa kayak gitu. Mama mau begini gini gini. Jadi kita sama-sama cari jalan tengah yang sama-sama kita enak. Jadi kan dia tahu dan Cece juga tahu maunya masing-masing akhirnya. Seiring dengan waktu setelah bisa ngobrol berdua lebih enak dan lama-lama dianya jadi dikit-dikit bisa cerita, dikit-dikit bisa ngobrol. Ketika dia bercerita, Cece tanya, mama perlu kasih pendapat gak? Karena kadang kita sebagai ibu nyerocos aja nih. Anak maksudnya cuma cerita, tapi kitanya sebagai ibu ya cucu. Akhirnya mereka, iya apaan sih, ngambek, ngemarah lah, menghindar kayak gitu. Jadi hanya kalau dia butuh pendapat, ya udah. Berarti dia siap mendengarkan masukan dari kita. Kalau dia tidak mau pendapat kita, dia paling enggak, saya cuma mau mama dengar. Oke, ya udah. Tapi kalau dari Cece merasa, aduh tapi aku kayak mau kasih pendapat nih. Cece bilang, boleh gak sedikit aja mami kasih pendapat. Tunggu dia jawab iya. Kalau dia bilang jawab iya, boleh. Berarti dia sudah mempersiapkan untuk bisa menerima masukan. Gitu, harus dirangkul kalau anak sekarang. Nggak bisa langsung kayak zaman kita kecil yang orang tua bisa terus langsung nurut denger. Oh sekarang aduh, itu harus dirangkul pelan-pelan, diajak ngobrol baik-baik. Mau papa mau mama itu tetap harus merangkul anak sekarang, diajak ngobrol. Ada masalah apa yang bisa papa mama bantu, sharing segala macam kayak gitu. Anumodana Bu Meta. Anumodana juga. Iya. Selamat pagi Ibu Meta. Iya pagi C. Saya mau tanya, setiap orang kan ada penyakit. Nah penyakit ini kita udah pergi ke dokter, kita udah minum obat ya. Apakah kita harus menunggu penyembuhannya itu dari karma baik kita? Dan apa yang harus kita lakukan supaya karma baik itu berbuah ke kita gitu. Terima kasih. Ya selain kita terus berusaha mencari dokter, kitanya terus memupuk kebajikan. Nah kalau kadang ada penyakit yang dokter sendiri nggak bisa deteksi, udah kemana-mana, dokter bilang nggak ada apa-apa, malah menyalahbalikan, oh ini memang ibunya yang banyak pikiran. Baca parita, meditasi, terus sering berdananya selain makanan ya kepada biku sangga, bisa juga berdana obat-obatan.
Terus misalkan ada grup atau lingkungan nih C yang memang ada ide, kita mau bikin pengobatan gratis nih, siapa yang mau jadi volunteer? Nah Cece boleh mengajukan, saya mau jadi volunteer kayak gitu. Nah ketika jadi volunteer kan membantu tuh orang-orang sakit yang di sekitar kampung di mana untuk ikut pengobatan gratisnya. Nah kayak gitu bagus gitu Oke. untuk bisa membantu setidaknya akhirnya karma baik kita tanpa kita sadari berbuah, sakitnya sembuh sendiri gitu. Bisa. Terima kasih. Ya sama-sama. Ci, Iya, aku Ci. ada 2 pertanyaan ya. Oke. Yang pertama kalau misalkan kita mau marah nih, tapi kita sebenarnya kita tahan, kita nggak jadi marah gitu. Tapi di dalam pikiran kita udah emosi, itu karma buruk nggak? Tetap ada karma buruk. Terus yang kedua, aku kan pernah dengar kalau dalam agama Buddha itu begitu kita meninggal, detik ini kita meninggal, detik selanjutnya kita udah terlahir di alam lain kan. Sedangkan kan dalam kepercayaan masih ada kepercayaan orang-orang zaman dulu, kita yang selalu kayak cengbeng, sembahyang bulan 7, itu mereka yang sudah meninggal yang kita sembayangin itu menerima nggak Ci untuk inian kita? Oke. Kalau yang upacara-upacara tradisi seperti itu, mereka tetap hadir, terutama leluhur-leluhur kita yang masih sangat melekat dengan namanya tradisi. Ketika tradisi itu dijalankan, kayak cengbeng, citgue, dan hari-hari lainnya, mereka tetap datang karena kan diundang. Semoga para leluhur datang. Kadang kan ada yang sebutin namanya kalau masih inget ya. Kalau nggak inget kan sebutnya para leluhur. Itu datang leluhur-leluhur yang zaman-zaman dulu banget. Emak engkong kita terus di atas ocoh-ocohnya kita itu pada datang. Itu mereka walaupun tidak memakan makanan persembahan tersebut, mereka seperti ajang kumpul keluarga gitu. Ngumpul, walaupun yang hidup misalkan tidak melihat, tapi bisa merasakan, itu mereka ada di sana. Itu nanti selesai, kadang kan tetap ada bakar-bakarannya tuh. Itu kan tradisi juga. Mereka ngelihat nih kayak, oh udah dibakar, berarti mereka sudah dipersilahkan pulang kayak gitu. Jadi udah pergi sendiri. Itu. Tapi kan yang aku dapat dari ceramah di wihara itu katanya detik ini kita meninggal, detik selanjutnya dia sudah terlahir kembali. Berarti kan sudah tidak ada kan leluhur kita itu. Sebenarnya mereka itu bukan nggak ada di alam lain ya. Jadi setelah kita meninggal dari sekarang, kita tuh bisa terlahir di alam peta atau alam dewa. Bisa alam peta, alam dewa, alam Brahma, alam binatang, alam apaya, alam neraka. Gitu. Kalau terlahir di alam neraka, itu tidak bisa ikut menerima persembahan. Kalau sudah terlahir di alam binatang juga sama. Tidak. Di alam manusia tidak. Jadi ya yang hanya ikut bisa hadir di acara pertemuan keluarga itu di saat cengbeng citgue dan tradisi lainnya, yang masih terlahir di alam peta, alam dewa kebanyakan. Yang sering hadir, yang sering aku perhatikan kayak gitu. Dan itu pun yang diundang misalkan sebutnya leluhur, ya leluhur. Tapi kalau dibilang leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma, wah itu rame. Karena yang berhubungan karma dengan kita kan banyak. Bisa teman kita, bisa sepupu, bisa orang tua kita di masa lampau, bisa saudara kita di masa lampau kayak gitu. Tapi kita menyediakan makanannya misalnya hanya cukup satu meja gini, udah satu meja aja, nggak usah ditambah-tambah. Jadi merasa aduh ntar kurang nih kalau yang datangnya banyak banget. Nggak usah kayak gitu, karena biasanya yang membutuhkan makanan kayak gitu, yang pelimpahan jasa melalui makanan itu hanya sedikit gitu. Iya. Maaf. Ya, terima kasih Bu Meta atas bimbingannya tadi. Tapi mendengar pertanyaan yang tadi barusan ditanyakan, saya juga jadi teringat gitu karena punya pengalaman juga. Salah satu anggota keluarga nenek saya dulu
meninggal dunia, dan terus kemudian kita membacakan parita, tidak mengikuti tradisi kuno gitu. Jadi karena kami sudah belajar dharma gitu keluarga, kita bacakan parita, nggak ada bakar-bakaran gitu ya. Dan jadi hanya baca parita sesuai arahan suhu waktu itu. Tapi tidak berapa lama kemudian ada anggota keluarga adik saya tuh dimimpiin gitu ya, kok nggak dibakarin gitu. Jadinya kita kan kepikiran gitu ya, apakah ini menyebabkan almarhumah tidak tenang atau bagaimana gitu ya. Akhirnya karena pernah kejadian 2 kali, anggota keluarga juga yang meninggal dulu pernah begitu juga, karena nggak dibakarin kayaknya minta gitu ya, dimimpiin yang masih hidupnya. Jadi mau tidak mau yang tadinya kami hanya mau mengikuti sesuai ajaran dharma sebenarnya dari suhu atau bante kita ikutin, nggak perlu bakar-bakaran, nggak perlu pakai persembahan yang hewan gitu ya, vegetarian. Ya kalau kayak gitu memang kalau untuk leluhur-leluhur tetap sih masih harus, karena mereka kan udah duluan ya pergi dan mereka sangat melekat dengan namanya tradisi. Jadi tradisi itu sebenarnya tidak boleh hilang. Tradisi tetap tradisi yang bisa dijalankan. Kalau kita hanya menghormati leluhur, bukan untuk tujuan yang hambur-hamburin uang, hambur-hambur makanan. Kita hanya sekedar menghormati. Karena kalau leluhur aja kita tidak hormati, yang ada kitanya juga selalu kayak hidupnya nggak tenang gitu, dibayang-bayangi terus. Jadi tradisi leluhur itu kalau bisa dijalankan ya jalankan aja. Yang penting pikiran kita selalu tahu, saya menjalani tradisi ini hanya untuk menghormati para leluhur. Itu bukan untuk maksudnya yang macam-macam. Gitu aja. Kalau untuk bakar-bakaran, walaupun di sana tidak terima, tapi mereka merasa puas nih, leluhur-leluhur ini ngelihat, oh anak cucuku sudah melakukannya, happy aja gitu. Mau rumah, mau uang-uangan, happy. Rasa bahagia. Nah secara tidak langsung kan kita sudah melakukan kebaikan. Kebaikan itulah kita bisa limpahkan. Semoga kebaikan ini mengkondisikan para leluhurku terlahir di alam yang bahagia. Gitu. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Kelihatan seru nih Bu. Ya, karena kebetulan yang lain juga nanyakan masalah orang meninggal segala ya Pak Cimeta ya. Kan di agama Buddha kita percaya Sang Buddha itu punya kemampuan untuk melihat reinkarnasi masa lalu. Kalau di agama lain kan tidak percaya hal seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, perlukah kita melihat reinkarnasi kita masa lalu, atau juga misalnya pihak keluarga kita yang sudah meninggal reinkarnasinya jadi apa? Terus kalau pas saya pernah dalam satu grup agama Buddha, dia ada satu orang ini dia reinkarnasi dulu pernah jadi saudara, terus juga pernah jadi suami istri. Nah kehidupan sekarang udah jadi orang beda, masing-masing udah punya suami punya istri. Dia kumpul di grup, dia ribut lagi berdua gitu loh. Dia bilang ini bawaan reinkarnasi masa lalunya nih gitu loh. Nah jadi kita juga kan bisa punya hubungan dengan orang tua tidak baik. Kita juga dengan istri juga mungkin tidak baik, ada yang selingkuh atau segala macam. Bisa juga dengan anak juga dia benci sama kita apa segala macam. Nah itu untuk memutus karma seperti itu gimana Cimeta? Iya, yang pertanyaan pertama tadi yang mengenai perlukah kita mengetahui masa lalu, kayak itu perlu nggak perlu sih, tergantung dari kebutuhan setiap orang. Kadang ada yang ada kejadian sesuatu yang sangat mengganjal yang di kehidupan ini setelah dia renungi, kok nggak ketemu apa-apa ya, tapi kenapa begini, kenapa ada konflik yang bagi bla 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 kayak gitu. Nah itu ya boleh aja, silahkan gitu. Terus setiap orang sebenarnya punya ingatan-ingatan masa lalu masing-masing di dalam dirinya. Jadi dengan lebih sering menjalankan sila, sering praktek meditasi, setidaknya 10 parami bisa mendukung di dalam diri kita, dan itu terus dilakukan berulang secara tidak langsung,
kemampuan itu pada keluar sendiri kok dari dalam diri masing-masing. Karena itu hanya ingatan-ingatan masing-masing kita dari yang masa lalu. Jadi kita bisa melihat sendiri apa yang harus kita perbuat untuk lebih baik lagi gitu. Tapi kalau memang penasaran, ya silakan aja cari orang lain kalau memang sangat mendesak gitu. Terus kalau sudah tahu mengenai past life kayak gitu, itu kita juga harus bisa bijaksana. Karena si A, si B, si C, misalnya dulu jadi suaminya, dulu jadi istrinya, dulu jadi saudara segala macam. Di kehidupan sekarang ternyata jadinya semua yang lain gitu, yang dulu pernah adiknya jadi saudaranya. Itu kita harus bisa bijaksana. Yang lalu ya lalu, sekarang. Yang lalu mau diulang, misalkan dulu dia suami saya mau dia jadi suami saya lagi kehidupan sekarang. Oh, itu tidak bisa, belum tentu. Karena bisa juga di yang lalu itu hubungan suami istrinya belum tentu baik. Bisa berantem terus. Kalau diulang lagi, wah sudah jadi apa itu? Bisa aja begitu, karena yang benar-benar damai namanya rumah tangga, ya tidak ada yang 100% damai. Kan semuanya juga sudah tahu kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa bijaksana, jangan menambah penderitaan baru gara-gara tidak bijaksana menanggapi past life kayak gitu. Terus yang tadi yang pertanyaan kedua ya, Om, itu tadi apa, sorry? Ya kan kita karmanya kan kayak kita satu ruangan ini kan mungkin ada pertalian karma juga gitu kan. Ada like ada dislike juga. Nah kalau tadi misalnya jadi jelek, misalnya dislike tidak cocok kan sama ibu, anak, saudara. Nah itu cara potong karmanya gimana? Kalau untuk orang tua dan anak itu sulit untuk potong musuh karmanya ya Om. Jadi kalau untuk mencegah jadi musuh karmanya fatal, mau tidak mau, misalkan jadi si anak yang ribut sama orang tua ini, bisa anaknya ya kita bilangin dulu, mohon maaf ya mama papa titip kamu di rumah ii, kuku atau nenek, jadi diasuh oleh orang lain. Jadi hubungannya tidak memberatkan. Karena kalau hubungan ini bisa terus ditempelin antara mamahnya sama anaknya atau papahnya sama anaknya, ditempelin terus nih walaupun ini mereka sudah musuh karma dari dulu, ini akan menjadi hal yang fatal, bisa berujung mohon maaf bunuh-bunuhan kayak gitu. Jadi mencegahnya antara si ibu dan si anak atau si ayah dengan si anak ya dipisah, tinggalnya tidak bersamaan. Tapi setelah dipisah, si anak ini harus selalu dikasih pengertian dan pemahaman yang benar. Kalau orang tuanya sayang, orang tuanya begini positif terhadap dia. Jadi dia bisa mengembangkan hal-hal positif dalam pikirannya. Sedangkan si orang tua semasa dijauhin ini, orang tuanya pun harus bisa merefleksi diri. Harus bisa selalu memperbaiki. Jadi ketika dipertemukan lagi, hubungan mereka baik. Dan bahkan musuh karma itu jadi selesai di kehidupan ini. Bisa begitu, tapi jarang sekarang nih orang bijak untuk bisa memberikan arahan yang benar kepada anak yang dititipkan. Bahkan kadang, iya emang papamu begini, iya emang mamamu begini. Wah sudah, itu mah bukan memperbaiki hubungan yang buruk ini, malah memperparah hubungan yang buruk ini. Gitu. Itu untuk orang tua dan anak. Tapi kalau untuk suami dan istri, itu mohon maaf, satu-satunya jalan kalau musuh karma lebih baik berpisah. Karena apa? Kalau suami istri sampai bunuh-bunuhan, itu berlanjut lagi di kehidupan berikutnya. Kalau tidak ada yang menyadarkan, itu akan terus berlanjut sampai kita nggak tahu kapan. Bisa nanti sampai Buddha berikutnya. Gitu. Kenapa saya sarankan kalau suami istri yang memang musuh karma, lebih ke situ. Kalau tidak bisa sama-sama mengendalikan diri, ya sudah masing-masing aja. Tapi kalau memang masih sama-sama, enggak saya masih cinta, masih sayang, ya udah sama-sama perbaiki diri dulu. Pindah kamar dulu, tapi sama-sama merenung. Sama-sama memperbaiki diri. Kalau sama-sama merenung dan memperbaiki diri, itu hubungan akan bahagia banget, akan baik banget.
Jadi semua balik lagi ke pribadi orangnya. Kalau sampai fatal ya, sampai banting-bantingan, sudah main tonjok-tonjokan, itu sih sudah berat gitu. Kalau suami istri seperti itu. Jadi baiknya sama-sama merenung dulu sebelum ngambil keputusan yang fatal. Sama-sama memperbaiki diri. Kalau temen kan masih bisa ya jarang ketemu, saudara masih jarang ketemu. Yang repot kan suami, istri, sama anak. Itu. Jadi di kehidupannya itu saling membenci, saling menyakiti, bahkan bisa sampai kayak tonjok-tonjokan gitu loh. Di rumah bisa pukul-pukulan, hajar-hajaran gitu. Si suami hajar istri, istri bisa hajar balik kayak gitu. Kalau gitu kan udah nggak sehat gitu. Kalau bisa sama-sama merenung ya bagus, tapi kalau tidak sama-sama bisa merenung, ya sudah baiknya masing-masing demi kewarasan bersama kan. Kalau enggak kesian anaknya yang jadi korban gitu. Walaupun kita sebagai orang tua akan berpikir, aduh tapi kasihan anak. Lebih kasihan mana anak ngelihat orang tua tonjok-tonjokan terus, ntar dia jadi merasa itu contoh ketika dia berumah tangga nanti dengan pasangannya, bahkan lebih fatal lagi. Tapi kan kalau ternyata akhirnya bisa berdamai, dikasih pengertian yang benar ke anaknya, itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah tidak bisa diselamatkan, kasih pengertian juga ke anaknya. Mohon maaf nih, mama papa tidak bisa pertahankan karena ini sudah fatal, takutnya membawa dampak buruk untuk kamu gitu. Jadi harus dikasih pengertian yang benar. Cimeta mau tanya, Iya. itu kan barusan yang dari Cimeta terusin ya. Kita kan nggak tahu bahwa itu ada hubungan karma antara anak, suami, istri. Kita kan nggak tahu, itu taunya dari mana bisa taunya, Cimeta? Biasanya merasakan sendiri kok Merasakan ya. Biasanya merasakan sendiri. Dan itu dari orang awam biasanya merasakan sendiri. Jadi bukan cuma karena misalnya nanya gitu, oh ini memang musuh karma. Enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi musuh karma itu bisa dirasakan sendiri. Dari awal misalkan udah ada rasa benci banget, terus rasanya mau menyakiti terus terhadap orang itu, bahkan bisa akhirnya ya bisa saling bener-bener menyakiti. Jadi cara jalan keluarnya gimana tuh? Kayak itu, kalau suami istri coba sama-sama merenung. Kalau merenung ternyata sudah tidak bisa, ya terpaksa demi kewarasan bersama kan gitu. Tapi kalau bukan sama pasangan, sama orang lain, ya udah nggak usah ambil pusing. Toh kan kita bisa jaga sikap, jaga hubungan biar nggak terlalu sering ketemu. Karena semakin sering ketemu, kebencian itu akan semakin kuat. Walaupun berusaha untuk yang satunya untuk memperbaiki diri, tetap aja ada sifat seperti itu ya Cimeta? Pasti. Karena semakin sering bertemu, itu tidak menutup kemungkinan kita itu umat awam dan kita itu orang biasa. Jadi tidak mungkin tidak ada kebencian ketika pihak sana bikin kompor, terus bikin masalah, terus pasti kan itu jadi percikan api. Dan akhirnya apinya bisa membesar. Jadi yang penting kita sudah berusaha menjaga diri kita dengan baik terhadap lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Ya udah, kita tetap menjaga diri sendiri aja dulu. Toh nanti dia gitu ya? Iya, toh nanti dianya mau jahat mau gimana, ya udah itu urusan dia dengan karmanya. Yang penting sekarang kita berusaha diri kita dulu untuk jadi lebih baik. Oke, makasih ya Cimeta. Iya. Orang Chinese kalau anaknya baru lahir sakit-sakitan kan tanya di kelenteng, oh ini mesti dikuepang, itu bisa salah satunya enggak? Kalau yang kayak gitu bisa kayak gitu juga sih. Karena untuk setidaknya mencegah ya hal-hal yang buruk terjadi bisa. Tapi kan kalau dewa bedanya susah ya untuk bisa
memberikan pengertian yang benar ketika si anak ini tumbuh besar. Tetap butuh pihak orang juga yang memberikan pengertian yang benar terhadap anak tersebut. Jangan sampai dia mendapat pengertian yang salah tentang orang tuanya, akhirnya nanti dia benci sama orang tuanya. Terus juga walaupun di kehidupan dulu bukan musuh karma, di kehidupan sekarang kita bisa membuat musuh karma sendiri. Karena ketika tidak terjadi apa-apa, yang mudahnya orang tua dan anak deh, si anak tidak mendapat pengertian dan pemahaman yang benar tentang orang tuanya, tentang keluarganya. Ini bisa si anak jadi benci banget sama orang tuanya, dan orang tuanya sering dibikin marah, bikin kesel, akhirnya orang tuanya benci anaknya juga kan. Itu secara tidak langsung musuh karma tercipta di kehidupan sekarang. Kalau yang suka dibilang, kasih ke Mak Kuan Im aja gitu. Iya, itu nggak masalah, tapi tetap butuh orang lain. Tapi orang lain itu nggak perlu jadi orang tua angkatnya, bisa orang lain itu kayak iihnya, pamannya, ngomongin dia untuk kayak kasih tahu, orang tuamu sayang ya, kamu nggak boleh begini-gini ke orang tuamu capek nih kerja gini. Jadi dia tahu orang tuanya capek, orang tuanya memang sayang sama dia, mendapat pengertian dan pemahaman yang benar. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Sorry Ci, tanya lagi. Lanjutin musuh karma. Kalau misalnya tadi suami istri misalnya sebenarnya hubungannya sepertinya oke, tapi karena mungkin ada pihak lain ya, mungkin dari pihak keluarga, misalnya posisi wanita nih dari pihak keluarga suami atau apa gitu. Nah, dan terkondisi harus barengan nih, selalu berbarengan. Nah, itu cara hadapin nih gimana? Karena kadang-kadang kalau misalnya, kan tadi Cimeta bilang dihindari aja. Ya kalau tinggal bareng-bareng susah juga ya. Nah, terus yang kedua, masalah leluhur, Cimeta. Kalau misal leluhur itu kan dengar suka masih jagain apa cucunya lah, keturunannya. Nah, itu apakah mereka termasuk sebagai makhluk peta atau maksudnya alam dewa atau gimana, dan apakah dengan kita melimpahkan jasa ke mereka, mereka juga bisa menerima dan nanti bisa jalan lebih baik gitu. Terima kasih. Iya, kalau yang urusan musuh karma tinggal satu rumah, itu biasanya sih cara mencegahnya ya dari misalkan satu tinggal di atas, satu tinggal di bawah. Itu udah mencegah juga sih, Ci. Setidaknya kan tidak sering berantem secara ucapan saut-sautan. Kalau misal dari sana selalu berusaha keluar kata-kata yang menyakitkan. Dari pihak kita nih, ya udah sebisa mungkin diem, jawab seperlunya aja. Kalau memang terus membuat panas, abis kita bantu-bantu, kita tinggal dulu, ademin diri kita. Kalau ternyata diocehin sana sini, biarinin aja. Kita yang penting tetap menjaga pikiran kita untuk tidak membuat karma baru dengan si orang tersebut. Memang gak gampang, tapi usahain nih caranya ya begitu. Pelan-pelan, mau gak mau jadi kayak kucing-kucingan lah. Tuh. Yang penting kita berusaha dulu. Karena dengan tidak sering ketemu muka kita, dia tidak akan sering berpikir buruk juga tentang kita. Jadi menghindari dia menanam karma buruk juga kan. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, leluhur. Leluhur itu bisa yang dari alam peta atau alam dewa. Ketika upacara tradisi itu dilakukan, mereka tetap hadir. Walaupun yang alam dewa misalkan pada di sekitaran meja yang sudah kita sajikan lah, yang kita siapin. Tapi yang di alam peta itu memang agak jauh, 1 atau 2 meter di belakang kita. Tapi tidak bisa berani mendekat. Nanti yang leluhur dari alam dewa ini selesai, biasanya bergantian. Mereka ngalah sendiri, pergi duluan, baru yang peta mendekat. Terus misalkan anaknya ada banyak nih, ada 10, semuanya sembahyang berbarengan. Nah itu leluhurnya tetap datang, tapi ya bisa sebagian di sini, sebagian sini, sebagian sini. Jadi kadang yang datang cuma si A gitu. Nanti di tempat lain yang datang cuma si C, cuma si B gitu. Tapi kalau mau kumpul rame, ya udah sembahyangnya jadiin satu di satu tempat, di situ kumpul semua.
Gitu. Jadi kalau yang jadi guardian maksudnya yang ngikutin terus itu termasuk gimana Cimeta? Biasanya leluhur yang ngikutin itu tidak 24 jam ngikutin. Biasanya hanya momen-momen tertentu. Kayak misalkan dia ngelihat oh si cucu ini atau si anak ini mau ada bahaya nih atau mau ada apa. Dia udah ikut dulu. Ikut mencegah. Nanti kalau ngelihat oh ternyata memang ini karma buruknya lagi berbuah. Dia diem, dia nggak bisa berbuat apa-apa tapi dia merasakan prihatin dengan kejadian tersebut. Tapi kalau pas memang karma baik yang berbuah, dia langsung kayak tolongin, selamatin. Kalau dewa ngelihat ini karma buruk yang lagi berbuah terus dia selamatin, itu dia karmanya lebih besar. Karena kayak ada aturannya sendiri lah gitu. Capek juga ya Cimeta ya. Kesian ya. Oke, makasih. Iya. Kalau sembahyang leluhur kita manggilnya jadi semua yang berhubungan karma dengan saya atau hanya yang kita kenal-kenal aja? Mama, papa, akung apo aja atau leluhur pada kehidupan yang lalu-lalu juga dipanggil? Kalau leluhur itu kita sebut aja para leluhur itu udah kena semua sih. Kalau para leluhur itu memang orang tuanya lagi, orang tuanya lagi terus orang tua bener-bener leluhurnya kita ke atas. Tapi kalau semua makhluk yang berhubungan karma itu enggak cuma lurus ke atas, tapi ke mana-mana yang memang pernah ada kaitan karma dengan Jadi kita. bagus mana ngundangnya? Kalau saya sih kalau nenek saya sembahyang, saya bilangnya untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma. Jadi biar semua yang memang membutuhkan bisa sekalian menikmati. Cara ngundangnya sembahyang. Pada saat pasang hio cuma bilang semoga makanan yang dipersembahkan ini bisa melimpah atau bisa diterima oleh para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma. Gitu aja. Karena kalau kita udah sediain, terus kita cuma pai hio, nggak ngomong apa-apa, terus tancap, udah leluhur, terus makhluk-makhluk cuma ngeliatin itu makanan, nggak disentuh sedikit pun karena ya kita nggak pernah mempersilahkan karena makhluk di alam lain kecuali manusia kalau dipersilahkan dia baru sentuh, kalau tidak dipersilahkan mereka tidak sentuh sama sekali. Berbeda di manusia, tidak ditawarkan pun berani sentuh. Kan kalau kita kan, kalau saya ya sebelum sembahyang ke meja sembahyangnya kan sembahyang ke, saya bilangnya Tian ya, keluar Tuhan Allah bilangnya kita minta izin supaya datang nerima persembahan gitu. Itu benar apa salah? Kalau mau ngundangnya sih jangan di Tian ya, baiknya memang di altar merekanya, altar leluhurnya. Karena kalau kita ngomongnya yang di langit ke Tiannya gitu, itu enggak datang apa-apa sih. Enggak, jadi saya dua gitu sebelum ke sembahyang yang ada makanannya ke Tuhan Allah dulu, manggil supaya datang gitu. Oh, enggak sih, biasanya pada saat langsung di langsung aja iya, ya. di situ mereka cepet datangnya kalau langsung di meja altar leluhur itu. Kalau di Tian ya doain untuk semuanya aja, semoga semuanya bahagia gitu. Itu sudah. Kalau ke kuburan ya karena papa saya kan dikremasi, adik saya dikremasi, jadi kalau akung apo saya ke kuburan saya bilang besok mau sembahyang di rumah, besok datang pulang, itu salah nggak? Enggak apa-apa. Iya. Mau begitu silakan, enggak begitu juga hanya manggil lewat pikiran bisa, karena kekuatan pikiran ini nyampe kemana-mana. Alam lain tuh mudah membaca pikiran kita, hanya sesama manusia kurang telepatinya. Kalau kita semakin sering latihan meditasi, tingkatin parami kita secara tidak langsung, yang telepati di zaman Sang Buddha itu bisa dirasakan di antara kita semua. Karena itu kan semua karena ya bekal dari parami, praktek, nggak cuma sekedar teori.
Susmeta, Iya, Om. saya mau nanya. Ada yang cerita begini, kehidupan para leluhur kita tuh ada enggak hubungannya sama kita? Iya. Itu satu. Kedua, kadang-kadang perbuatan masa lalu kita kan kita enggak tahu sampai kehidupan sekarang. Gimana caranya untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu? Terima kasih. Iya. Kalau untuk menebusnya itu paling kita memperbaiki di kehidupan sekarang. Memperbaikinya pertama kan kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Misalkan kesalahan yang sama kita nggak tahu nih dulu apa yang kita lakukan. Maka itu dari sekarang kita lebih menjaga kalau memang itu tidak baik jangan kita lakukan. Kalau itu tidak baik jangan kita ucapkan kayak gitu. Sudah itu gini Susmeta, sorry. Apakah dengan pelimpahan dana ke Bante itu bisa membantu kita? Membantu untuk memupuk karma baik kalau itu. Iya. Tetapi kalau untuk mengikis karma lampau itu bukan cara kayak gitu sih, lebih ke diri sendiri, perbaikan diri. Gitu. Dengan perbuatan-perbuatan baik gitu ya. Iya. Terima kasih. Nah, kalau saling hutang karma itu tidak separah musuh karma. Tapi hutang karma itu biasanya berasanya setelah menjalin hubungan. Gitu. Apalagi anak muda sekarang kan bucin-bucin ya, Jadi kalau udah dibilangin sama orang tua kan pada punya feeling papa mamanya nih. Aduh, nih orang gini-gini. Kayaknya papa nggak serak, kayaknya mama nggak serak. Dia nggak bisa dibilangin, ya udah biarin dulu. Kalau dia bisa bilangin dia mau nurut, berarti dia cepat sadar ya dan dia bisa selesai dalam waktu cepat. Tapi kalau dia tidak mau dengarkan, dia bilang enggak, tetap aku mau married sama dia, biarin dulu. Tapi papa mamanya sudah harus prepare. Kayak misalkan udah tahu nih rumah tangganya, feeling papa mamanya berasa ini bakalan gimana nih. Ya udah, kamu jalanin, tapi kalau ada apa-apa, pintu rumah papa mama tetap terbuka. Silahkan pulang, gak usah takut. Gitu. Karena kalau nggak dibilang begitu, si anak kan jadi takut. Pas udah married ternyata, wah kayak gitu rumah tangganya. Dia mau bilang ke papa mamanya takut, dia mau pulang juga jadi takut. Tapi kalau udah diomong, dia pasti akan berani pulang. Dan akhirnya kayak ya gitulah. Sama-sama. Ada lagi, Mbak? Nah itu anak muda sekarang harus dikasih pengertian yang benar. Harus dikasih tahu kita menjalankan tradisi ini untuk menghormat leluhur loh, bukan untuk buang-buang uang, bukan untuk kita pamer, bukan untuk buang-buang makanan. Kasih pengertian yang benar. Gitu, karena kita menghormati leluhur. Kalau sekarang kan juga ada tuh yang katanya sandwich generation. Nah, yang dibilang sandwich generation, mereka menganggap mereka tidak mau dilahirkan, tapi kenapa harus ikut nanggung beban orang tuanya, harus ikut ngurusin leluhur-leluhurnya segala. Itu pikiran mereka yang sudah tercampur dengan pola pikir orang barat di mana tidak peduli sama orang tuanya. Jadi kita harus kasih pemahaman yang benar. Sandwich generation itu jangan diikutin kata sandwichnya. Itu karena menjadi tekanan buat mereka. Tapi kita harus kasih pengertian yang benar. Sebagai anak, siapa sih memang yang mau dilahirin? Tapi semua berjalan karena karma masing-masing.
Kedua, mereka harus tahu leluhur ini harus dihormati. Harus dihormati bukan leluhur gila hormat, tetapi memang cara kita untuk berbakti kepada orang-orang yang sudah mendahului kita ya hanya dengan berdoa secara tradisi karena menghormati lagi. Terus kalau dibilang lagi, kan bisa dengan acara pelimpahan jasa atau dengan doa-doa yang lain. Memang pelimpahan jasa bisa dilakukan membantu dengan mudah mereka terlahir dalam bahagia. Tapi kan masih ada leluhur-leluhur yang masih melekat dengan tradisi. Kalau kemelekatan dengan tradisi ini, cara menghilangkannya ya terus aja dilakukan sampai mereka akan merasa oke, cukup. Akan merasa cukup sendiri. Kalau belum ada rasa cukup di antara yang melekat tradisi tersebut, ya udah nggak apa-apa, terusin aja. Toh tidak merugikan siapapun, tetap sembahyang leluhur itu juga karma baik. Karena apa? Mendoakan para leluhur. Terus nanti sisa makanannya kalau tidak mau dimakan sendiri, bisa dikumpulkan, bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Gitu. Kalau misalkan ya kan ada babinya gitu. Ya udah yang daging babinya jangan dibagiin. Daging babinya mungkin bisa bagi ya ke sanak-sanak saudara atau ya makan sendiri. Tapi yang lainnya kan bisa dibagiin buah, yang lain sayur segala macam. Tetap kita ambil sisi positif, hal-hal baik yang bisa kita lakukannya. Bukan buang-buang uangnya, bukan dari sisi yang negatifnya. Selalu ingetin jangan ikut-ikutan orang barat untuk menganggap hal seperti ini adalah sandwich generation. Yang ada nanti dia ketika merasakan orang menjadi orang tua, dia akan merasakan sendiri. Gitu. Ketika anaknya lebih tidak peduli lagi dari yang dia lakukan terhadap kita orang tuanya. Yang penting kita tunjukin dulu nih kita bisa berubah. Kalau kita tunjukin kita bisa berubah, maka anak-anak kita akan ngikutin. Oh mama berubah nih, oh mama gini. Dia akan ngelihat perubahan kita secara tidak langsung itu berpengaruh. Mereka ikutan berubah. Karena kalau kita yang bilang, kamu berubah dulu. Kalau kamu tidak berubah, orangnya gimana? Ada yang mau suka kamu, gimana teman-teman kamu mau deket. Susah untuk ngebilangin anak, kamu berubah dulu. Dia bingung berubahnya kayak gimana. Bahkan dia bisa nanya balik, aku harus berubah apa? Gitu. Kalau kita bilang kamu berubah, kamu soalnya gini, dia nggak merasa gitu. Jangankan dia, mungkin kita juga bisa aja seperti itu tidak berasa. Jadi kita harus contohin dulu. Oke, kamu nggak suka ya sifat mama begini. Oke, mama akan rubah, mama akan perbaiki. Setelah kita rubah, setelah kita perbaiki, kita nggak usah ngomong. Nanti dia melihat sendiri perubahan yang terjadi di diri kita. Gitu. Jadi terhadap pasangan juga gitu. Kamu berubah dulu, nggak usah nunggu dia yang berubah. Kita yang berubah dulu. Karena kalau kita nggak berubah, pasangan kita juga nggak akan berubah. Karena kuncinya semua di diri sendiri. Kalau sama-sama menyadari nih, oh aku ada kekurangan, oh aku harus berubah. Terus pasangannya juga berpikir yang sama, oh aku ada kekurangan, aku harus berubah. Itu akan menjadi lebih baik buat semuanya. Gitu. Iya, iya. Ada lagi? Ibu, kalau anak kurang ajar sama orang tuanya nanti karmanya gimana? Iya, kalau anak kurang ajar sama orang tuanya, nanti karma buruknya berat. Kamunya tuh susah di dalam kayak cari kerja. Terus selain kerja, kamu buat dapat teman baik susah, dapat pasangan baik susah. Rezeki juga seret kayak gitu. Karena bukan karena doa orang tua, itu sudah memang berjalan sendiri. Ya,
Kamu harus bisa lebih baik biar rezekinya bagus nanti. Ibu Meta, iya, kita kan agama Buddha ya, terus dengan bisa mengetahui kehidupan lampau dan ibu bisa melihat alam lain, untuk menambah keyakinan kita bersama, apa yang bisa disambungkan dengan ajaran Buddha? Iya. Kalau kayak gitu kan seperti tadi yang kita udah baca ya, yang Dhammanusati, yang Dhamma telah sempurna dibabarkan, mengundang untuk dibuktikan. Nah itu termaksud bukan untuk saya aja, untuk kita semua. Karena semua pasti ujung-ujungnya bisa seperti apa yang saya miliki ini. Jadi semua juga bisa melihat alam lain, semua juga nanti bisa melihat past life-nya masing-masing. Dan itu untuk bisa terus kita memperbaiki diri tanpa melihat masa lalu pun, tanpa melihat alam lain pun, kita berusaha terus untuk memperbaiki diri sendiri. Itu secara tidak langsung itu perbaikan kualitas hidup kita untuk kedepannya. Gitu. Jadi dengan adanya kelebihan ini, itu lebih menunjang lagi, semakin lebih tahu jadinya, oh nggak boleh melakukan ini ya, oh nggak boleh melakukan itu ya gitu. Jadi lebih bisa mengontrol diri sendiri buat latihan ke dalam diri sih kayak gitu. Terima kasih. Kalau memang dari secara ekonomi tidak bisa menunjang membantu orang tua, kan berbakti terhadap orang tua enggak selalu melulu dengan materi. Bisa dengan nih, minta anterin ke pasar, minta anterin ke rumah saudara, minta anterin kondangan. Bisa nih dianterin naik motor kayak gitu. Atau sekedar nanti aku pesenin Gojeknya ya. Itu kan juga udah membantu. Kayak gitu. Itu sudah menyokong orang tua. Karena menyokong orang tua tidak selalu dengan materi. Terus misalkan cuma butuh didengerin sama dia. Mami mau ngomong nih, Mami cuma pengen cerita. Ya itu bisa aja. Dia cuma jadi pendengar. Terus nanti nanya, pendapat kamu gimana? Oh, pendapatku gini-gini mah. Dengan gitu juga sama aja, dia sudah melakukan bakti terhadap orang tua karena mau mendengarkan keluh kesah orang tuanya. Jadi tidak melulu balik lagi dengan uang. Iya. 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 Enggak. Kalau kayak gitu bijaksananya ya kan tetap kerja. Jadi setelah jam kerja atau ada hari senggang, nah di situ luangin waktu untuk temenin dia segala macam. Karena setidaknya dalam sehari pasti kan kerja 8 jam atau 10 jam lah. Selebihnya kan masih ada nih waktu untuk bisa nemenin dia. Walaupun hanya beberapa jam. Itu nggak masalah, yang penting pintar bagi waktunya aja. Terus selebihnya selama yang kerja, ya sudah kasih pengertian terus. Orang tua
Sama seperti kita ngasih tahu ke anak kecil, sama seperti kita ngasih tahu ke anak remaja, harus berulang kita kasih taunya. Kayak, "Mah, sabar ya, saya kerja dulu gini gini gini." Terus nanti pas pulang ya udah baru waktunya buat dia. Nanti setelah dia tidur ya kita tidur gitu. Hanya seperti itu yang bisa dilakukan. Kalau kayak gitu bijaksananya pakai saudara yang lain, minta tolong saudara yang lain. Kalau saudara yang lain susah, itu memang dilema sih. Mau nggak mau ya tinggal serumah. Jalan terakhirnya. Ya itu hanya dikasih pengertian yang benar aja sih. Pelan-pelan, pelan-pelan kasih taunya. Iya, mau nggak mau karena memang ya balik lagi ke momen anak kecil kan, semakin tua kita semakin jadi kayak anak kecil lagi. Jadi harus dikasih tahu berulang. Terus juga harus kasih taunya dengan kesabaran. Karena kalau kita kasih taunya pakai agak sedikit emosi atau nada suara gimana, dia langsung sakit hati, dia langsung sedih dan akhirnya dia tidak mau mendengarkan keluh kesahnya kita. Dia akhirnya tetap mau memaksakan apa maunya dia. Jadi butuh dari cara penyampaiannya, kasih pengertian berulang, nanti paham kok. Karena pernah ngalamin gitu juga di nenek gitu kan. Jadi dikasih pengertian aja terus. Lama-lama ya udah pelan-pelan mengerti. Butuh waktu aja sih. Oke, ada lagi karena ini udah mau jam 11, kita kasih satu pertanyaan terakhir. Ya, Cimeta mau nanya nih, papa saya kan udah meninggal 3 tahun yang lalu. Saya mau tahu, apakah dia udah terlahir kembali? Apakah bisa gitu? Oh, mohon maaf saya nggak bisa jawab itu di forum karena itu lebih ke pribadi. Oke, makasih. Iya. Iya, ada mengulang. Bisa kayak gitu. Mencegahnya kasih puter parita-parita di samping telinganya, Om. Oh, iya. Tapi sebelum tutup usia ya. Kalau sekarang berarti sering pelimpahan jasa aja. Terus selalu ngomong juga di dalam batin kayak ngomong ke papa, "Pah, ini saya lakukan pelimpahan jasa untuk papa hidup lebih baik ya. Papa selalu ingat yang baik-baiknya papa, agar selalu terkondisi ke alam bahagia." Iya. Iya, bisa kayak gitu. Karena ngigo itu seperti dia terbayang gitu, yang pernah dia temui, yang pernah dia lakukan semasa hidupnya itu dari dia kecil sampai dia menjelang tutup usia. Bisa juga pada saat yang kayak mudanya itu dia kayak suka main atau kejar-kejaran lah, main di kandang babi atau apa kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi keingetnya ya dia kayak lagi momen main gitu. Tapi yang dia ucapkan ya babinya, bisa kayak gitu. Iya, hampir semua begitu.
Tapi kalau yang sakit tua ya Om, kalau yang meninggal mendadak enggak, kayak tiba-tiba spontan aja seperti tertidur. Mm-mm. Oke, semuanya ya, karena jam 11 kita tutup ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Bu Meta. Iya, terima kasih. Saya minta maaf ya kalau ada salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon maaf dan terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya.